Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mulai pembahasan kembali tutorial terkait dengan materi kita, yaitu aplikasi atau penerapan turunan fungsi trigonometri. Kalau yang pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang maksimum dan minimum fungsi trigonometri. Kali ini kita akan membahas tiga hal, yaitu yang pertama yaitu tentang kemonotonan atau kita menentukan fungsi naik dan fungsi turun. Kemudian yang kedua nanti kita akan membahas tentang cekung bawah dan cekung atas. Dan yang ketiga kita akan membahas tentang persamaan garis singgung fungsi trigonometri. Baik, kita langsung saja ya. Itu pembahasan yang pertama yaitu tentang kemonotonan fungsi naik dan fungsi turun. Nah, apa itu yang dimaksud dengan kemonotonan fungsi? Monoton itu berarti tetap ya. Suatu fungsi dapat mengalami monoton naik atau monoton turun pada interval tertentu. Kemonotonan suatu fungsi pada interval tertentu dapat diketahui berdasarkan turunannya. Jadi kita menggunakan fungsi turunan pertama. Dalam hal ini adalah fungsi trigonometri tentunya ya. Suatu fungsi monoton dikatakan naik atau monoton naik atau fungsi naik jika turunan fungsi pada interval tersebut lebih besar dari 0. Dan sebaliknya tentunya fungsi monoton turun jika turunan fungsi pada interval tersebut lebih kecil dari 0. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang kecekungan dan uji turunan kedua. Jadi untuk kecekungan, baik itu cekung bawah maupun cekung atas, kita akan menggunakan turunan kedua. Jadi perlu diingat ya, kalau untuk maksimum, minimum, kemudian fungsi naik, fungsi turun, atau stasioner, itu kita menggunakan turunan pertama. Sedangkan untuk kecekungan, cekung naik, cekung turun, cekung bawah, cekung atas, berarti kita menggunakan turunan kedua. Dengan turunan kedua. Nah, pada pembahasan ini kita akan berarti untuk melakukan hal-hal yaitu menentukan selang di mana suatu fungsi cekung atas atau cekung bawah, kemudian menentukan titik belok grafik suatu fungsi dan menerapkan uji turunan kedua untuk menemukan nilai ekstrim suatu fungsi. Berikutnya adalah kecekungan. Apabila kita mengetahui yang membuat f aksen naik atau turun, maka kita dapat juga menentukan di mana grafik fungsi f akan cekung ke atas atau cekung ke bawah. Definisinya apa? Definisinya yaitu misalkan f terdiferensialkan pada selang terbuka intervalnya, ya, grafik f akan cekung ke atas jika f aksen naik pada selang tersebut dan cekung ke bawah jika f aksen turun pada selang tersebut. Kita akan lihat ya contoh soal seperti apa. Ini yang dimaksud dengan cekung ke atas. Cekung ke atas seperti ini. Kemudian yang dimaksud dengan cekung ke bawah seperti ini. Untuk grafik. Kemudian teorema berikutnya menunjukkan bagaimana menggunakan turunan kedua suatu fungsi untuk menentukan selang di mana grafik f tersebut cekung ke atas atau cekung ke bawah. Nanti kita akan menggunakan turunan kedua. Ini contohnya ya. Contoh untuk yang cekung atas dan cekung bawah dulu. Nanti untuk contoh yang fungsi naik, fungsi turun nanti kita akan bahas di bawah. Ada contoh soalnya juga. Nah, tentukan fungsi fx sama dengan sin 2x untuk interval 0 sama dengan 360. Fungsi tersebut cekung ke atas ya. Cekung ke atas berarti kita harus mencari turunan kedua. Turunan pertama adalah 2 cos 2x, turunan keduanya min 4 sin 2x. Nah, kemudian ya, sebentar. Oke. Nah, untuk yang turunan keduanya min 4 sin 2x. Nah, syarat untuk cekung ke atas ini adalah bahwa
turunan keduanya sama dengan 0. Sama dengan 0. Berarti min 4 sin 2x sama dengan 0. Nih ya. Sin 2x sama dengan 0 dan sin 2x sama dengan sin 0. Jadi nanti kalau untuk sin itu sin 2x sama dengan sinnya berapa yang nilainya 0 tadi ya. Sin 0. Jadi 0 plus K kali 360. Kalau dibagi 2 kan 0 plus K kali 180. Atau untuk nilai sin, kita menggunakan 180 minus alfa. Jadi 180 kurang 0 kan berarti 180. Plus K kali 360. Nya dengan 90 plus K kali 180 kan dibagi 2. Nah untuk K-nya 0, berarti X-nya ketemunya adalah 0. Kemudian kalau K-nya 1 ketemu 180. Kalau K-nya 2 berarti 360. Nah, untuk yang X-nya sama dengan 90 plus K kali 180, kalau K-nya 0, 90. Kemudian kalau K-nya 1, 270. Kemudian baru kita buat bentuk selang ya, intervalnya nanti dari 0, 90, 180, 270, 360. Dan kita uji dengan salah satu sudut di sana. Misalkan kita ambil angka 60 di sini, 60 ya. 60 berarti selangnya di sini. F aksen 2-nya ya. Aksen 2 itu kan min 4 sin 2 kali 60 berarti min 4 sin 120. Min 4 kali setengah akar 3 atau min 2 akar 3. Artinya di sini adalah negatif. Kalau negatif berarti di sini negatif. Kenapa di sini kan tadi kita pakai 60, 60 kan di sana. Negatif, di sini positif, ya daerah positif, kemudian negatif, kemudian ini yang positif, kemudian ini udah ya sampai 360. Nah, yang dimaksud dengan cekung bawah berarti yang daerahnya daerah negatif, ini cekung bawah. Sedangkan yang cekung atas berarti daerahnya yang daerah positif. Daerah positif ini adalah cekung atas. Ini dapat disimpulkan bahwa fungsi cekung atas pada interval 0 pada interval 90 sampai 180 plus ya, sama 270 sampai 360. Kemudian yang cekung bawah berarti dari 0 sampai 90 dan 180 sampai 270. Nih, seperti itu ya contohnya. Nah, kemudian pembahasan yang ketiga yaitu tentang persamaan garis singgung pada fungsi trigonometri tentunya ya. Nah, apa itu persamaan garis singgung trigonometri? Nah, kita harus tahu dulu. Pada saat kita membahas tentang fungsi aljabar, kita mungkin sudah membahas tentang, sudah tahu atau sudah paham tentang garis singgung. Hampir sama juga ya. Persamaan garis singgung kita dapatkan dari turunannya. Nah, cara menentukannya dulu ya. Jadi langkah-langkahnya yang pertama adalah kita menentukan y-nya atau fx-nya, dimasukkan nilai x-nya atau nilai absisnya. Kemudian turunannya kita cari. Turunan itu adalah gradien. Gradien kemiringannya adalah turunannya. Kemudian baru menentukan persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung dicari dengan cara y min fa atau min y1 sama dengan m kali x min x1. Contohnya nih. Contoh ya. Ini untuk yang garis singgung persamaan garis singgung dari fungsi y sama dengan 3 sin x. Untuk x sama dengan 0 derajat tentunya. Yang pertama kita masukkan nilai x-nya ini, x-nya 0 ini kita masukkan ke persamaan. 3 sin 0. Sin 0 adalah 0. Berarti kalau 0 berarti 0. Maka koordinatnya adalah 0,0. Ini adalah x1 dan y1. Langkah kedua, kita cari turunannya. Y aksen sama dengan 3 cos x. X-nya kita ganti kembali dengan angka 0 yang ada di sini tadi. Kemudian F aksennya sama dengan 3 kali cos 0. Cos 0 itu 1. 1 kali 3. Kemudian kita harus ingat untuk persamaan garis singgungnya. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y min 0 sama dengan 3 kali X min 0. Y sama dengan 3X. Nah, Y sama dengan 3X inilah yang disebut dengan persamaan garis singgung. Oke. Kita akan latihan-latihan soal ya. Nah, soal-soal sini mungkin agak ngacak mulai dari pembahasan pertama sampai dengan yang terakhir.
Kita tidak akan kerjakan semua, nanti silakan dicoba latihan-latihannya dan mungkin bisa dijadikan latihan untuk menentukan ya fungsi turunan atau aplikasi turunan trigonometri. Yang pertama, kita lihat soal apa ini? Oh ya, yang pertama ini soal tentang gradien nih. Gradien itu adalah kemiringan. Berarti kita harus cari turunannya langsung, turunannya y aksen. Ini dulu kelihatan. Y aksen. Y aksen itu sama dengan turunan dari sin x plus 20 derajat. Berarti kosinus x plus 20 derajat. Nah, kemudian kita masukkan x-nya 10 derajat. Di kosinus 10 ditambah dengan 20. Di kosinus 30. Ya. 30 berarti setengah akar 3. Ya, yang ini ya. Ini harusnya satu per semuanya ini. Nah, satu per setengah akar 3 berarti ini untuk menentukan gradien. Ya. Kemudian yang kedua, kita lihat soal apa ini. Nomor 2 masih gradien juga. Tapi dia yang ditanya adalah gradien yang tegak lurus. Nah, intinya sama sebenarnya. Kalau tegak lurus berarti cari turunannya. Kemudian masukin. Ketemu gradien yang pertama. Tapi bukan gradien tegak lurus. Yang tegak lurus itu syaratnya adalah M1 dikali dengan M2 sama dengan min 1. Silakan dicoba sendiri ya. Nah, nanti hasilnya berapa? Ada di sini kalau nggak ada opsinya, ya penting langkah-langkahnya sesuai. Kemudian kita lihat yang ketiga nih. Ini masih gradien, jadi saya lewat. Garis singgung kurva ini sejajar dengan ini salah satu aksisnya. Lewat juga. Nah ini, saya akan bahas yang ini langsung persamaannya. Persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 2 cos X plus sin X di titik X sama dengan 0 derajat. Nah, langkah pertama apa yang kita tentukan? Ya tentu sama. Kita masukkan dulu X-nya 0 nih. Nyari Y-nya dulu. Y sama dengan kita masukkan 2 kosinus 0. 0 ditambah dengan sinus 0. Nah, hasilnya berapa tuh? Cos 0 itu 1. Berarti 2 kali 1. 2 tambah 2 kali 1 tambah 0. Hasilnya adalah 2. Berarti koordinatnya berapa? 0,2. Ini kita sudah mendapatkan ya. X1, Y1-nya sudah ada. Kemudian yang kedua langkahnya adalah kita cari Y aksen. Y aksen itu adalah turunan. Ini adalah gradiennya. M-nya gradiennya. Y aksennya berapa? Min 2 sin X ditambah cos X. Terus X-nya kita ganti dengan angka 0. Kita masukkan lagi substitusi dari sini tadi. Jadi min 2 dikali sin 0. Kali 0 berarti ya. Tambah cos 0, 1. Jawabannya 1. Maka rumusnya saya tulis di atas sini aja biar kelihatan ya. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Oke. Y min Y1-nya kita dapatkan tadi 2 ya. 2. Y min 2 sama dengan M-nya itu ini 1 dikali dengan X min 0 derajat. 0 aja. Jadi Y min 2 sama dengan X. Y min 2 sama dengan X1 kan X ya, 0 yang nggak dipakai. Kemudian kita pindah ke sana semua nih, karena dia X-nya positif. Yang kita pindah yang ini nih. Jadi X min Y ditambah 2 sama dengan 0. Ya. X min Y plus 2 sama dengan 0. Ya.
Oke, bisa ya? Dan bisa. Nah, selanjutnya kita lihat contoh berikutnya. Ini apa nih? Ini bersama dengan singgung. Udah, saya lewat. Saya ambil contoh satu-satu. Nah, untuk yang fungsi turun. Oke, fungsi turun. Kita kerjakan. Ya, untuk fungsi turun, berarti kita menggunakan f aksen x, turunan pertama. Turunannya apa di sini? 2 kosinus X sinus X. Cos X sin X atau 2 sin X cos X itu sama dengan sinus 2X. Sudut rangka. Turunannya sama dengan 0 dulu. Pak, itu kan turun ya. Nanti untuk yang turun lebih kecil lebih besar nanti kita buat dalam intervalnya. Sin yang nilainya 0 berapa? Sin 0 tentunya ya. Sinus 0. Sinus. Nah, kemudian kita buat 2x sama dengan 0 plus k kali plus k kali 360. Kemudian dibagi 2 jadinya ya tetap aja 0. X sama dengan 0 plus k kali 180. Nah, gitu nih. Nah, kalau k-nya 0 berarti ketemunya 0. Kalau k-nya 1 berarti 180. Kalau k-nya 2 berarti ya, cukup ya 360. Oh ya 360 bisa ya kan. Kemudian yang ke selanjutnya adalah 180 min 0. 2x sama dengan 180 plus k kali 360 dibagi 2 jadi 90 plus k kali 180. Nah, untuk k-nya 0 berarti 90. Kalau k-nya 1 berarti 270. K-nya 2 nggak cukup. Dan dibuat interval. Saya buat di sini interval. Dari berapa saja ya? Yang dari yang sudah kita dapatkan tadi 0, kemudian 90, kemudian 180, kemudian 270 sama 360. Nah, kemudian kita uji. Nilainya. Ujinya yang mana? Ya uji turunan pertama yang ini jangan dimasukkan ke sini. Yang ini. Yang ini tadi ya. Yang sin 2. Misalkan kita coba angka 30 misalkan. Sin 30 berarti sin 2 kali 3 sin 60. Sin 60 itu berarti positif ya, setengah akar 3. Maka di sini positif, negatif, ini positif, ini negatif. Turun itu pada saat lebih kecil dari 0, berarti yang negatif. Di ini dan ini. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang mulai dari 90 sampai 180. 90 itu pi per 2, 180 itu pi. Berarti ini. Atau 3 per 2 pi sampai 2 pi. Jawaban yang ada cuma yang C. Ya udah jawabannya yang C. Nah, gitu. Itu fungsi itu. Kalau naik mana intervalnya ya berarti 0 sampai 90 dan 180 sampai 200. Oke, lihat soal berikutnya. Soal apa ya? Fungsi naik, fungsi turun ya sama saja. Jadi jadi sama. Kemudian stasioner itu nilai maksimum minimum sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Kemudian juga maksimum minimum kita nggak usah. Saya mau nyari yang cekung bawah, cekung atas. Maksimum juga sama. Oke. Nah ini. Interval fungsi trigonometri fx sama dengan x min 3 cos x cekung ke bawah. Nah, kalau cekung ke bawah berarti kita harus pakai turunan kedua. Turunan pertama dulu.
pertamanya adalah 1 plus 3 sin X. Kemudian turunan keduanya adalah turunannya 0, sin X cos X. 3 cosinus X. Turunan kedua sama dengan 0. Atas pakai sama. Berarti cos X sama dengan 0. 0 bagi 3 0 ya. Cos yang nilainya 0 berarti adalah 90 plus K kali 360. Kalau K-nya 0 berarti 90. Kalau K-nya 1 ya cukup. Kemudian yang kedua, X sama dengan min 90 plus K kali 360. Iya, kalau rumus cos itu ya. Kalau K-nya 1 ya berarti 360 dikurang 90, 270. Kalau K-nya 0 ya nggak ada karena min 90 bukan batasnya. Kemudian kita buat garis bilangannya sama mulai dari 0, 90, 270 sama 360. Coba angka berapa? Coba angka 60 misalkan. 60 ya karena dia turunan keduanya di sini yang kita cobakan ya. 3 kali cos 60, 3 kali setengah. 3 kali setengah itu ya 3/2 positif gitu ya. Positif saja. Negatif, ini positif. Yang diminta adalah cekung ke bawah. Cekung ke bawah berarti yang negatif yang kita ambil. Berarti yang 90 sampai 270. 90 itu pi per 2. 270 itu 3/2 pi. Dari pi per 2 sampai 3/2. Oke. Oke, ini juga cekung ke atas. Nanti silakan dicoba. Dibelok ya sama. Nanti silakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk soal-soal berikutnya silakan dicoba sendiri. Silakan latihan. Banyak-banyak latihan. Semoga dimudahkan semua. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.